Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia. Saya siswa PPG kategori 1 angkatan 3 di Universitas PGRI Yogyakarta dengan NIM 23188300015 dan nomor peserta 201500435175. Kali ini saya akan melakukan kegiatan uji kompetensi atau UKIN di SMP Cokro Aminoto dengan materi tantangan dan sikap perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa juga, Julian mau memimpin doa. Tempat duduk siapkan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli. Amin. Rabbi zidni warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julian yang telah memimpin doa. Semoga awal kita dalam pembelajaran ini dengan berdoa bermanfaat, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus bersyukur ya, karena kita pagi hari ini masih bisa diberikan apa? Hello, kesehatan, umur yang panjang, ya itu kita harus bersyukur. Ya, sebelum lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Sopi. Kenapa Sopi? Izin. Siapa lagi? Andika kenapa? Sakit. Berapa orang? Siapa lagi? Dua orang. Sopi dan Andika ya, izin dan sakit. Yang sakit semoga cepat sembuh biar ikut pembelajaran seperti biasanya. Sebelum lanjut juga, supaya kalian bersemangat, ya, kita akan menyanyikan lagu yel-yel dulu, yaitu ini yel-yelnya. Di sini teman, di sana teman. Yuk berdiri semua.
Terima kasih. Duduk kembali. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu memahami tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global ya. Nah, kalian kali ini akan gambaran terkait tentang kegiatan pembelajaran hari ini adalah menggunakan pembelajaran PBL. PBL itu yaitu kalian akan berdiskusi ya, berdiskusi dengan temannya, nggak satu teman, berarti dengan teman itu tidak hanya satu, jadi semuanya dikasih tugas berdiskusi. Setelah berdiskusi kalian mengisikan LKPD, dituangkan di LKPD, nanti seperti biasa kalian akan presentasi ke depan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan poster. Silahkan kalian cermati posternya. Nah, coba. Ini tingkatkan literasi jauh hoak di masa pandemi. Ini adalah yang ini masih KKN ya. Nah, penyebab hoak, jerat hukum. Ada penyebab hoak, jerat hukumnya tentang COVID-19 via media. Via media apa? Media apa? Media sosial ya. Nah, perilaku penyebaran hoak termasuk dalam tindakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Coba dilihat dulu, nanti ada pertanyaan Ibu. Bahaya hoak, bahaya hoak COVID-19 dapat memperburuk situasi pandemi COVID-19. Terus masyarakat akan lebih mudah terkontak-kontak karena bingung antara mana informasi yang benar dan salah. Terus yang ketiga, informasi yang tidak benar membuat masyarakat mengabaikan anjuran protokol kesehatan. Yang keempat, menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat ya. Nah, ini adalah penyebaban. Cek sumber informasi, hindari hanya membaca judul, waspadai, bias pemikiran sendiri, cek dengan pemeriksaan fakta, periksa bukti pendukung, stop sebarkan hoak COVID-19. Nah, kalau kita menyebarkan COVID ataupun menyebarkan sesuatu yang salah, ada jerat hukumnya ya. Nah, setelah mengamati tadi poster, apa yang terjadi pada masyarakat bila sebagian masyarakat percaya terhadap hoak? Ya, Dapat memperburuk situasi pandemi COVID-19. ya, ada yang lain. Tadi lihat di poster apa? Yang kedua, hoak dapat merupakan salah satu sebab perubahan sosial dalam masyarakat. Mengapa pada zaman milenial itu kalian sekarang ya, milenial sekarang informasi hoak mudah sekali tersebar? Mengapa? Karena hadirnya sosial media melalui alat komunikasi seperti HP atau televisi. Ya, bagus. Sikap dan upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk melawan informasi tersebut? Sikap apa? Kalian harus bersikap apa untuk melawan informasi hoak tersebut? Hah? Tidak yang keras. Ya, tidak terlalu gampang percaya terhadap orang lain atau informasi ya yang diberitakan. Terus apa lagi? Ada lagi? Sudah? Ya. Kali ini pembelajaran kali ini adalah masih tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika, tetapi judulnya itu yang tadi. Nah, tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Sekarang kalian sudah membentuk kelompok masing-masing yang tiap kelompoknya itu ada jumlahnya ya. Ada yang 4, ada juga yang 5 karena ada yang sakit ya. Nah, setiap kelompoknya nanti membagi tugas. Karena di sini ada 3 LKPD. Yang satu memegang LKPD yang satu, yang kedua yang lainnya. Jadi enggak satu orang saja yang mengerjakan ya. Jadi kalian harus membagi tugas ya. Nah, sebelumnya Ibu bagikan LKPD, kalian mencari tahu tentang
tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal. Ibu menayangkan video dulu ya. Nih, video dulu. Nanti kalian mencari informasi dari buku internet boleh ya. Nah, silakan kalian cermati dulu ini videonya. Tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Coba perhatikan ya. Diskusikan mengenai pengaruh perubahan pada diri sendiri atau organisasi dan cara mengatasinya bersama-sama. 5. Jangan terlalu cepat menyerah. Perubahan seringkali memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Jangan terlalu cepat menyerah jika ada tantangan dalam mengatasi perubahan tersebut. Perdagangan internasional dan globalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, tetapi juga dapat memicu ketidaksetaraan dan masalah lingkungan. Berikutnya, apa sajakah perubahan di tingkat nasional? Ada banyak perubahan yang dapat terjadi di tingkat nasional, tergantung pada konteks dan kondisi yang sedang terjadi di negara tersebut. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi di tingkat nasional antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Pergantian kepala negara. Anggota DPR berpotensi terjadinya perubahan di dalam kehidupan yang dilakukan melalui perubahan peraturan atau perubahan dalam sistem pendidikan. Negara dapat melakukan reformasi pendidikan dengan mengubah kurikulum, sistem ujian, atau metode pembelajaran. 5. Perubahan dalam hukum dan sistem peradilan. Pemerintah dapat mengubah undang-undang atau prosedur peradilan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan. 6. Perubahan dalam hak asasi manusia. Pemerintah dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berekspresi. 7. Perubahan dalam sistem kesehatan. Pemerintah dapat melakukan reformasi sistem kesehatan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. 8. Perubahan dalam sistem transportasi. Negara dapat meningkatkan investasi di bidang transportasi untuk memperbaiki jaringan jalan, sistem transportasi publik, dan infrastruktur transportasi lainnya. 9. Perubahan dalam sistem energi. Pemerintah dapat mempromosikan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan efisiensi energi. 10. Perubahan dalam sistem lingkungan. Pemerintah dapat memperketat regulasi lingkungan untuk melindungi sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif manusia pada lingkungan. Selanjutnya, apa saja perubahan di tingkat lokal? Perubahan di tingkat lokal dapat mencakup berbagai hal tergantung pada konteks dan lingkupnya. Berikut beberapa contoh perubahan yang mungkin terjadi di tingkat lokal. 1. Perubahan demografi. Perubahan dalam komposisi penduduk lokal, seperti pertumbuhan populasi, penurunan angka kelahiran atau kematian, perubahan dalam proporsi usia atau jenis suami penduduk. 2. Perubahan ekonomi. Lain-lain. 4. Perubahan sosial. Perubahan dalam norma, nilai, atau perilaku sosial di tingkat lokal, seperti perubahan gaya hidup, perubahan dalam pola makan, perubahan dalam hubungan, perubahan dalam teknologi lokal seperti adopsi teknologi baru, pengembangan inovasi lokal, dan lain-lain. 7. Perubahan budaya. Perubahan dalam praktik budaya lokal seperti penurunan atau peningkatan popularitas seni dan budaya, perubahan dalam tradisi lokal, dan lain-lain. 8. Perubahan infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur lokal seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan lain-lain. 9. Perubahan pendidikan. Perubahan dalam sistem pendidikan lokal seperti reformasi kurikulum, pengembangan program pendidikan baru, dan lain-lain. Perubahan-perubahan tersebut dapat saling terkait dan memengaruhi satu sama lain.
Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam perubahan lokal ketika merencanakan dan mengimplementasikan perubahan-perubahan tersebut. Ya, sudah kalian barusan ya. Nah, setelah memperhatikan, melihat, menyimak video tadi, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Boleh kalian mencari informasi tentang sikap, tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global dari buku ataupun internet. Nah, setelah itu kalian catat dan nanti kalian tuangkan di LKPD yang Ibu berikan ya. Ini satu kelompoknya di sini. Kalian mencatat tentang perubahan budaya di tingkat lokal, nasional, global. Ada pribadi di rumah, ada pelajar di sekolah, ada juga warga masyarakat. Silakan ya. Nah, silakan. Kan itu ada, ya, ada perubahannya, perubahan di tingkat lokal, nasional, budaya itu ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, silakan. Silakan kalian cari informasinya dari internet, buku, ataupun yang lainnya ya. Silakan. Namanya itu kan nama kelompok. Nama kelompok biasa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nama kelompoknya ditulis. Nah, kalian melengkapi tabel dengan mengisikan contoh perubahan sosial atau keberagaman di lingkungan kelompok masing-masing. Nah, berserta kemungkinan faktor penyebab perubahan sosial keberagaman tersebut dapat terjadi di rumah. Nah, perubahan budaya di tingkat lokal, nasional, global itu kalau di rumah bagaimana? Ya. Terus yang kedua, pelajar sekolah. Kalian sebagai pelajar sekolah, perubahan di tingkat lokal, nasional, global. Ya. Yang terakhir di masyarakat, ya. Deskripsi perubahan yang terjadi, respon dan sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi perubahan tersebut. Bagaimana di tingkat lokal, nasional, dan global. Kalau pribadi di rumah, bagaimana perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan globalnya, deskripsi perubahan yang terjadinya itu di tingkat lokalnya bagaimana, respon dan sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi perubahan tersebut. Tetapi di rumah, ya, pribadi di rumah. Ayo. Lokal tingkat sekolah, budaya lokal baik di rumah. Nasional ini sekarang ya, udah kan? Ya, rumah.
Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Iya. Siapa yang mau presentasi ke depan? Pertama, kelompok yang mana dulu? Kelompok 4 dulu. Kelompok 4 presentasi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perubahan budaya. Perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia baik berupa artefak, benda, atau ide gagasan. Respon dan sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi perubahan tersebut, selektif dan toleransi. Respon dan sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi perubahan tersebut memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan teknologi serta mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor. Ya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perubahan budaya tingkat pelajar sekolah lokal. Pendidikan, perubahan pembelajaran. Tidak mudah terjerumus dalam arus budaya yang negatif. Perubahan budaya di tingkat nasional. Pengembangan budaya sekolah mengikuti ekstrakurikuler. Perubahan budaya di tingkat global. Metode belajar, cara mengajar, kurikulum pendidikan. Melestarikan kebudayaan dan tradisi, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menyaring informasi dan budaya yang masuk. Ya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau cara penyampaiannya kurang tepat. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Ya, terima kasih pada setiap kelompok yang telah mempresentasikan ke depan tentang diskusinya kali ini. Alhamdulillah pembelajaran kita, diskusinya sudah selesai. Ibu akan simpulkan dari pembahasan yang kita pelajari, yaitu tentang perubahan sosial budaya, tentang tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya tingkat lokal, nasional, dan global. Mari kita simpulkan. Kesimpulannya, perubahan sosial budaya tidak akan bisa dihindari, akan terus terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merespon perubahan yang terjadi dengan baik, terutama di era yang serba cepat dan dinamis seperti saat ini. 1. Terima perubahan dengan positif, ya, jangan dengan negatif. 2. Evaluasi situasi. 3. Buat rencana tindakan. 4. Berkomunikasi. 5. Jangan terlalu cepat menyerah. 6. Terus belajar. Dengan merespon perubahan dengan baik, kalian akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang diinginkan, ya. Terus perubahan global, perubahan iklim, revolusi digital, kesenjangan ekonomi, demografi, krisis kemanusiaan, perdagangan dan globalisasi, teknologi energi bersih, ya. Terus perubahan tingkat nasional. 1. Perubahan dalam kebijakan pemerintah. 2. Perubahan dalam kebijakan ekonomi. 3. Perubahan dalam kebijakan luar negeri, perubahan dalam sistem pendidikan, perubahan dalam sistem hukum dan peradilan, perubahan dalam hak asasi manusia, perubahan dalam sistem kesehatan, perubahan dalam sistem transportasi, perubahan dalam sistem energi, terakhir perubahan dalam sistem lingkungan. Perubahan tingkat nasional tergantung situasi kondisi yang terjadi di negara. Ini mah bisa berubah kalau kondisi situasi yang terjadi di negara, ya. Perubahan tingkat lokal, terakhir perubahan demografi, perubahan ekonomi, perubahan lingkungan, perubahan sosial, perubahan politik, perubahan teknologi, perubahan budaya, perubahan infrastruktur, perubahan pendidikan. Nah, perubahan tersebut dapat saling terkait dan mempengaruhi satu sama yang lain. Hal ini pentingnya mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam perubahan lokal ketika merencanakan dan mengimplementasikan perubahan tersebut. Sudah ya? Sudah Ibu simpulkan. Nah, untuk terakhir ini ada nih, era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya,
masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan di masa sekarang adalah kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri. Ya, sampai situ. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ada manfaatnya bagi kalian. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi ya. Ibu mau bertanya, apakah kalian senang untuk pembelajaran hari ini? Senang. Sekali lagi, senang tidak? Senang. Kenapa senang? Mau belajar lagi sama Ibu? Insya Allah nanti ketemu lagi ya. Minggu depan kalian masih pembelajaran dalam Bhinneka Tunggal Ika, mungkin dalam materi yang lainnya ya. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita akan baca doa dulu. Mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.